Bagi masyarakat Indonesia, khususnya milenial dan Gen Z, pasti udah nggak asing lagi kalau dengar kata IKEA. Coba deh, sekarang apa yang lu pikirin kalau dengar kata IKEA? Pasti mayoritas akan jawab tempat furnitur bagus, Swedia, Tangerang, atau IKEA Date. Dan pasti kebanyakan kita udah tahu apa itu IKEA. Bisnis model yang ia buat adalah kunci utama kenapa IKEA bisa sukses sampai seperti sekarang. IKEA menanamkan prinsip membuat produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Prinsip ini sudah ada selama lebih dari 80 tahun semenjak IKEA didirikan. IKEA sendiri didirikan pada tahun 1943 oleh seorang remaja bernama Ingvar Kamprad di kota kecil Älmhult, Swedia. Yang tadinya cuma toko kecil yang menjual peralatan seperti pensil, korek api, peralatan dapur dari rumah pendirinya sendiri. Lalu ia memanfaatkan sepedanya untuk dijadikan transportasi utama dari tokonya. Dan sekarang bahkan IKEA sudah ada hampir 500 toko di seluruh dunia. IKEA sendiri adalah singkatan dari pendirinya, Ingvar Kamprad, Elmtarit, Agunnarit. Ya, semoga spellnya betul ya. Kata Elmtarit sendiri adalah nama dari kawasan peternakan di mana ia dibesarkan. Dan Agunnarit adalah nama desa terdekat. Kamprad sendiri membangun IKEA sewaktu ia berumur 17 tahun. Insting bisnisnya sudah ada ketika ia menginjak umur 5 tahun dengan menjual korek api yang ia jual lagi satuan. Pada umur 10 tahun, ia menjual pensil dan beberapa benih tanaman. Marketing yang ia jalankan adalah dengan menawarin segelas kopi dan roti untuk narik pelanggan ke tokonya. Dan ketika berumur 17 tahun, ia sudah mempunyai cukup uang untuk menjalankan bisnis IKEA. Nenek Kamprad juga membantunya dengan mendoktrin otak bisnis yang berdasarkan untuk membantu orang lain. IKEA memulai langkahnya dengan toko kecil dan hanya butuh 5 tahun setelahnya untuk bisa menjual furnitur yang menjadi andalannya hingga saat ini. Setelah ia memulai segmen industri furniturnya, ia mulai fokus pada mencari manufaktur furnitur lokal. Pada tahun 1951, ia mulai mendistribusikan buku panduan bernama IKEA News yang berisi tentang bisnisnya dan telah menjadi buku katalog IKEA. Saat persaingan memanas, Kamprad mulai mencari cara untuk mengurangi biaya. Salah satu caranya adalah dengan mengirimkan barang dalam format siap rakit untuk menghemat ongkos kirim. Pengiriman dan pengemasan furnitur besar itu mahal dan memakan waktu. Tetapi bahkan di masa-masa sulit, dia mengutamakan kualitas. Visinya untuk furnitur IKEA adalah menawarkan desain dan fungsionalitas yang bagus dengan harga murah. Karena katalog merek furnitur mencantumkan produk dengan harga murah, orang meragukan kualitasnya. Hal ini membuat Kamprad membuka toko tempat orang dapat masuk untuk memeriksa produk IKEA sebelum mereka melakukan pemesanan. Toko IKEA pertamanya adalah bengkel yang digunakan kembali untuk memajang furnitur pada tahun 1953. Warna khas IKEA tadinya bukanlah biru dan kuning yang mencerminkan warna dari Swedia, melainkan warna merah dan putih. Ya, seperti bendera Indonesia ya. Pada tahun 50-an, untuk lebih menjual dan meyakinkan banyak konsumen lagi, Kamprad membeli sebuah pabrik manufaktur tua yang diubah jadi rumah produksi. Langkah ini bisa membuat IKEA jadi lebih efisien pada keuangan mereka. Tapi langkah ini banyak diragukan banyak kalangan karena segmen bisnis ini adalah salah satu yang paling makan banyak biaya. Rekan-rekan Kamprad memboikotnya, dan Federasi Industri Kayu dan Furnitur Swedia yang marah menghentikan para penebang untuk bekerja sama dengannya. Kamprad yang ulet tidak membiarkan hal ini menghentikannya dan melihatnya sebagai kendala lain yang harus dia atasi. Dia mencari pemasok Polandia dan mengatur untuk mengimpor komponen furnitur untuk produk IKEA dengan harga lebih murah di luar Swedia.
Dengan kerja kerasnya, ia pun berhasil membuka toko IKEA pertama kalinya di luar Swedia, tepatnya di Oslo, Norwegia pada tahun 1963 dan 1969 di Denmark. Lalu pada tahun 70-an IKEA sudah menjamur di seluruh penjuru Eropa, dan sekarang IKEA punya toko terbesarnya yaitu di Filipina yang dibuka pada tahun 2021. Dan sekarang ketika era digital tiba, IKEA juga sudah memantapkan strategi bisnisnya, yaitu dengan adanya katalog online yang bisa diakses selama 24 jam. IKEA mulai menawarkan kepada customernya dengan servis perancangan ruangan di website mereka. Dengan langkah ini, dalam 3 tahun, pendapatan IKEA naik dari 7% ke 31%. Salah satu kontroversi terbesar IKEA terjadi pada tahun 2022. Cerita ini dimulai dengan adanya para aktivis yang mengecam IKEA karena beredar kabar bahwa IKEA akan membeli sebuah hutan di Rumania untuk mengakses sumber daya kayu yang berharga. IKEA sendiri telah lama menggembor-gemborkan catatan lingkungannya. IKEA saat ini menjalankan sebuah ide untuk tahun 2030 yang bertujuan untuk melindungi satwa yang terancam punah dan penanaman kembali pohon untuk penebusan atas deforestasi oleh penebangan. Pada tahun 2020, IKEA juga mengumumkan rencana untuk mengurangi limbah dari produksi furniturnya. IKEA sendiri mengklaim pada situs webnya bahwa kayu yang sebagian besar ia ambil itu berasal dari Swedia, Polandia, Rusia, Lituania, dan Jerman. Tetapi The New Republic melaporkan bahwa pembuat furnitur bisa mendapatkan hingga 10% kayunya dari Rumania, dan bahwa IKEA telah menjadi pemilik tanah swasta terbesar di negara itu dan konsumen kayu individu terbesar di dunia. Karena konsumsi kayunya itu naik 2 kali lipat selama 1 dekade terakhir. Media juga melaporkan bahwa IKEA telah melakukan penebangan tanpa izin di Rumania dan seenaknya menebang hutan tanpa menilai adanya dampak yang bisa ditimbulkan. Lalu juga pada tahun 2021, ada temuan bahwa IKEA telah menggunakan kayu ilegal dari Rusia untuk penggunaan furnitur anak-anak selama bertahun-tahun. Hal ini tidaklah mengherankan karena pada tahun 2012 ada data dari PBB dan Interpol menunjukkan bahwa 15-30% kayu yang ada di perdagangan dunia itu diperoleh secara ilegal. Menanggapi kasus ini, pihak IKEA menyatakan tidak akan lagi membeli pada perusahaan yang berkomplot dengan pemasok ilegal. Komprat banyak belajar dari neneknya bagaimana menerapkan ilmu sukses yang berdasarkan pada menolong orang. IKEA pada awalnya juga mengalami tantangan mengenai bagaimana cara ia menemukan segmen pasar yang tepat untuk bisnisnya. Bahkan di Indonesia, IKEA juga menjual makanan. Sudah banyak reviewnya di YouTube. Dan pada tahun 2018, Kamprat memiliki kekayaan sebesar 42,5 miliar US dollar pada saat kematiannya. Kamprat juga banyak belajar tentang berubah dan beradaptasi untuk menyesuaikan segmen pasar yang ada. Perubahan digital juga salah satu yang membuat IKEA jadi maju seperti sekarang. Mungkin lu bisa contoh kegigihan Kamprat yang udah mulai bisnis dari kecil, biar bisa punya sense bisnis sampai tua nanti. Oke, sekian konten kali ini. Thank you for watching.